semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Intan dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, Ibu harap anak-anak hari ini selalu semangat dalam mengikuti pelajaran agama. Nah, anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan di sini anak-anak mampu menyatakan syukur sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Yang kedua, anak-anak juga mampu untuk memahami dirinya unik sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dan yang ketiga, anak-anak juga mampu menyebutkan ciri kodrati perempuan atau laki-laki. Dan yang keempat, anak-anak mampu menyebutkan contoh-contoh sikap saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak coba sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, berikut ini adalah gambar seorang anak laki-laki. Dan kita akan melihat beberapa ciri-ciri fisik dari seorang anak laki-laki. Nah, di sini anak-anak perlu ketahui bahwa ciri fisik itu merupakan ciri yang terlihat, ya, yang terlihat. Yang pertama, biasanya anak laki-laki itu berambut pendek. Yang kedua, tubuhnya lebih berotot. Yang ketiga, memiliki jenis kelamin laki-laki. Nah, dari ketiga ciri tersebut, anak-anak coba sebutkan apa saja yang anak ketahui selain ibu sebutkan tadi. Nah, misalnya kulitnya lebih kasar, tulang pinggulnya lebih kecil, dan coba masih banyak lagi perbedaan atau ciri fisik laki-laki. Nah, setelah kita melihat ciri fisik laki-laki, kita akan melihat ciri fisik dari perempuan. Nah, sudah terlihat ya dari gambar tersebut perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat yang pertama, apa itu ciri fisik dari perempuan. Nah, yang pertama itu adalah berambut panjang. Yang kedua, kulitnya lebih halus. Yang ketiga, memiliki jenis kelamin perempuan. Nah, ini adalah ciri fisik dari seorang perempuan. Apalagi selain dari ketiga yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kalau laki-laki pinggulnya lebih kecil. Nah, kalau perempuan biasanya pinggulnya lebih besar. Nah, suaranya juga biasanya kalau perempuan itu lebih kecil daripada seorang laki-laki. Itu adalah ciri-ciri antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang kita ketahui ini adalah ciri fisik dulu ya. Nah, selain ciri fisik, perbedaan itu juga ada yang lain, yaitu perbedaan psikis. Nah, biasanya ini kita lihat perbedaan psikis laki-laki. Nah, laki-laki itu biasanya cenderung lebih suka bekerja di luar. Nah, kalau perempuan itu lebih suka di rumah, lebih suka merawat, ya, merawat dirinya, merawat rumah, merawat anggota keluarga. Nah, itu adalah ciri psikis dari perempuan. Dan perempuan itu biasanya lebih suka merawat tubuhnya, ya. Biasanya memakai bedak. Nah, kemudian memakai bando, kemudian memakai anting-anting. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, berbeda dengan laki-laki. Nah, laki-laki itu lebih senang bekerja di luar, ya. Dia itu lebih cuek, ya, kurang merawat dirinya sendiri. Nah, itu perbedaan
psikis laki-laki dan perempuan. Nah, apa saja ciri fisik khas laki-laki dan perempuan yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, kita lihat lagi. Nah, laki-laki itu biasanya memiliki jakun. Nah, tubuhnya lebih berotot, berjenis kelamin laki-laki. Dan biasanya juga berambut pendek. Nah, kalau perempuan itu yang nantinya akan mengandung, melahirkan, menyusui, dan memiliki jenis kelamin perempuan. Nah, itu tadi yang sudah bisa Ibu jelaskan mengenai ciri fisik dan psikis serta perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita akan melihat dari bacaan kitab suci, kitab Kejadian, bab 2 ayat 18. Di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya dan sebadan dengan dia." Nah, setelah kita membaca kitab suci, kita akan mengetahui apa arti dari bacaan kitab suci tersebut. Nah, laki-laki dan perempuan itu sederajat atau sama di mata dengan Allah, ya. Jadi, laki-laki dan perempuan itu sama walaupun memiliki perbedaan yang sudah kita sebutkan tadi, baik perbedaan fisik, psikis, atau yang lainnya. Nah, laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling menolong. Nah, dengan perbedaan yang kita miliki antara laki-laki dan perempuan, nah, kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus saling menolong, saling melengkapi, ya. Nah, karena kita sudah diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki oleh Tuhan, sebaiknya kita bersyukur, ya, setelah diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan. Ibu harap di sini anak-anak tidak ada yang menyesal karena sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, harus menyadari bahwa kita sudah diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur ketika kita sudah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Nah, coba kita lihat itu. Nah, yang pertama itu kita harus rajin berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena sudah menciptakan dengan tubuh yang sempurna. Yang kedua, kita harus saling bekerja sama, ya. Bekerja sama dengan teman, dengan keluarga, atau sesama. Nah, yang ketiga, itu juga harus saling membantu orang lain ya atau membantu orang tua di rumah. Nah, dengan orang tua di rumah kita juga harus selalu membantu apa yang bisa kita bantu. Kemudian menolong teman. Apabila ada teman yang kesulitan, kita bantu kalau kita bisa membantu. Yang kelima, kita juga harus saling menghargai. Ya, sebagai laki-laki dan perempuan harus saling menghargai. Jangan nanti kita berteman hanya dengan perempuan saja atau dengan laki-laki saja. Nah, dengan sesama ciptaan Tuhan, karena kita diciptakan sederajat atau sama, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, makanya kita harus saling menghargai apa yang sudah Tuhan ciptakan. Apalagi sebagai ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus bangga karena diciptakan oleh Allah.
Nah, apa saja sih? Kenapa kita harus bangga karena sudah diciptakan oleh Allah? Yang pertama, eh, karena kita itu diciptakan menurut citra Allah. Anak-anak tahu tidak apa itu artinya citra Allah? Nah, di situ sudah ditulis. Nah, citra Allah itu adalah manusia yang diciptakan sama dengan rupa Allah dan berperilaku seperti Allah sendiri. Nah, yang ketiga, kita juga memiliki keunikan masing-masing. Nah, kenapa sih kita disebut unik? Nah, karena kita berbeda dengan yang lain. Setiap pribadi, setiap ciptaan Tuhan itu pasti memiliki perbedaan. Dan pelajaran kita yang pertama yaitu ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu ya, jadi kita harus bangga. Bangga sudah diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan mengenai pelajaran kita yang pertama tentang bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, untuk tugas yang harus anak-anak kerjakan, anak-anak membuat sebuah doa syukur karena sudah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, mengapa tugas itu? Ya, kita buat sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah diciptakan Tuhan dengan tubuh yang sempurna, maka sebaiknya kita mewujudkannya itu dengan membuat doa, ya, doa syukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Dan ungkapan syukur itu, Ibu minta anak-anak bisa menuliskannya dengan tulisan yang indah. Ditulis dalam buku tulis, ya, kemudian dihias dan diwarnai. Nah, Nah, itu adalah kalau anak-anak membuatnya dengan indah, dengan rapi, ya, itu merupakan salah satu sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan cara berdoa, ya. Nah, jelas ya untuk tugas kita. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini senantiasa bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih, sampai jumpa. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan.